Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Li ilah kalimatillah, li ilah mardatillah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI MPD. Yang saya hormati pula ketua kelas beserta jajarannya, dan saya cintai serta saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Sukmo Danu. Saya di sini akan mempresentasikan materi akhlak aswaja, mencoba mereview ulang apa-apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman baik dari kelompok 1 sampai kepada kelompok 6. Yang pertama adalah akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak adalah sebuah, secara etimologi adalah kholakoh, yang artinya adalah pencipta, yang berarti di situ adalah gerak-gerik atau tindakan yang dilakukan oleh seorang makhluk yang akan berkaitan ataupun berhubungan dengan hablum minanas dan hablum minallah. Jadi ada hubungan gerak-gerik perilaku seseorang itu yang berkaitan dengan hubungan kepada masyarakat dan langsung kepada sang holik ataupun sang pencipta. Itu adalah akhlak. Yang kedua adalah etika. Etika itu adalah attitude. Bagaimana attitude itu adalah perilaku seseorang manusia sebagai makhluk sosial, tentunya membutuhkan bantuan orang lain yang dia perlu yang namanya bersikap ataupun berperilaku dengan attitude yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya itu merasa mendapatkan sebuah kenyamanan ataupun kesenangan saat berinteraksi ataupun berhubungan langsung kepada seseorang tersebut. Jadi pentingnya etika itu adalah menjaga agar hubungan antar manusia dan antar bangsa di dalam kehidupan sehari-hari itu terjalin harmonis dan juga terjalin apik dan rapih seperti itu. Terus yang ketiga adalah moral. Moral itu adalah sebuah keberbedaan atau istilah untuk menentukan batas-batas dan sifat-sifat pengabdian, kehendak, pendapat. Jadi adalah moral itu adalah lebih kepada teknis. Ketika kita sedang berinteraksi kepada masyarakat, kita itu mempunyai batasan-batasan supaya kita itu tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, sehingga dengan batasan ataupun moral yang ada, yang tertanam pada diri kita ini, kita menghargai hak orang lain, dan orang lain tentunya akan juga menghargai apa yang menjadi hak kita sebagai manusia. Yang terakhir adalah susila. Susila itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah baik. Sila itu adalah prinsip ataupun dasar. Jadi ada faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Satu adalah keluarga, kedua adalah pendidikan agama, yang ketiga adalah lingkungan hidup. Jadi ketika ada orang yang berperilaku ataupun sikapnya itu tidak baik, itu bisa jadi adalah karena 3 hal tadi, yaitu bisa jadi karena keluarga, karena ada permasalahan keluarga bisa jadi, dan yang kedua juga ada pendidikan agama yang kurang, sehingga dia tindakannya, gerakannya itu ya kurang baik dan kurang pantas ketika dia bergaul ataupun melakukan sebuah aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini tentu sangat menentukan juga bagaimana, tergantung pergaulan kita. Jika kita pergaulnya adalah kepada orang yang perilakunya atau sikapnya itu akan baik, maka potensi kita untuk menjadi orang baik itu sangat besar. Demikian sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang terbilang kurang bagus etikanya, cara ibadahnya, dan juga sikapnya, maka berpotensi pula kita menjadi orang-orang yang kurang baik dalam berkehidupan ataupun menjalani kehidupan sehari-hari.
Terus yang kedua adalah landasan dan sumber Al-Quran, sumber ajaran akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, sepanjang yang saya tahu Al-Quran itu menganut terkandung ada 3 poin di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah hudal linnas, petunjuk manusia. Di sini adalah petunjuk manusia, bukan petunjuk orang Islam. Artinya Al-Quran itu sebenarnya untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Terus yang kedua ada yang namanya Furqan. Furqan itu adalah garis pembeda. Jadi adanya Furqan itu adalah memperjelas dan mempertegas antara hak dan batil, antara buruk dan yang baik. Jadi adanya Furqan ini supaya umat Islam ataupun umat manusia itu mampu memahami garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu antara hak dan batil ataupun baik dan yang buruknya. Yang ketiga adalah bayinah. Bayinah itu adalah penjelas bagaimana kehidupan orang-orang kafir, bagaimana kehidupan orang-orang munafik, bagaimana kehidupan orang-orang zalim, dan bagaimana orang-orang muslim. Di dalam Quran itu sudah jelas digambarkan dengan kisah-kisahnya dan juga dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Quran, bagaimana kesudahan orang kafir, bagaimana kesudahan orang munafik, dan kesudahan orang-orang yang zalim. Di situ sudah digambarkan, sehingga Al-Quran itu mengandung 3 hal yang sudah saya paparkan tadi. Yang kedua, selain Quran adalah landasan sumber ajaran adalah hadis ya. Hadis itu adalah sebuah perkataan Nabi yang pada masanya itu adalah sebuah perkataan ataupun sebagai landasan untuk seseorang menjalankan peribadahan, yang statusnya hadis itu tentu di bawah Quran di dalam hukum Islam. Terus yang ketiga adalah baik berdasarkan perkenalan yang ketiga itu baik buruk berdasarkan ajaran moral. Jadi kerja keras, keringin buruk berdasarkan perilaku akhlak. Yang pertama adalah fasik, melanggar perintah-perintah ataupun orang yang merusak. Yang kedua adalah kedelo, berdusta, orang-orang yang berdusta. Terus materi yang ketiga adalah akhlak kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau akhlak kepada Allah itu bagaimana kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai tujuan yaitu untuk beribadah dan mengabdikan diri, menyerahkan diri kita kepada Allah, karena Allah mempunyai hak prerogatif kita sebagai makhluknya. Tentu itu adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah dengan cara kita beribadah dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, agar apa-apa yang kita lakukan itu benar dan dibenarkan oleh Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah, ya berarti kita mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah sebuah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling uswah, yang paling luar biasa, yaitu Rasulullah Muhammad. Dan Nabi Ibrahim adalah uswah ataupun suri teladan yang paling baik yang ada di dalam muka bumi sampai dengan hari ini. Jadi dengan kita menjalankan ajaran Rasul ataupun sunnah-sunnah Rasul, berarti kita adalah bagian dari orang-orang yang meneladani, mengikuti dan mengikuti tentunya ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad. Akhlak terhadap tetangga. Jadi akhlak terhadap tetangga ya berarti adalah menjaga hubungan. Seperti misalkan tetangga kita mengalami sebuah kesulitan ataupun kesusahan, maka kita sebagai tetangga kita harus respect, ataupun respect itu
ya kita peduli mau membantu. Misalkan tetangga kita mengalami ataupun mengalami mendapatkan musibah seperti sakit, ya kita harus menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk sebuah menjenguk ataupun menengok orang yang sakit, ataupun misalkan dia tetangga itu sedang sibuk membangun ataupun ada kerepotan, ya kita harus menyempatkan waktu untuk membantu, yaitu membantu baik tenaga, pikiran maupun ya kalau kita ada rezeki lebih, ya kita mau menyisihkan sedikit rezeki kita untuk kesusahan tetangga kita. Jadi itu adalah bagian dari akhlak. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun tutur bahasa yang kurang tepat ataupun kurang pas kepada antum, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.